Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan di video kali ini, Madia akan menganalisa satu akun yang berbicara tentang Al-Quran dan ajaran Islam. Oke, kita langsung aja ya, kita cek akun tersebut. Go. Dan senang berdusta tentang Alkitab dibanding harus berbicara tentang kitab mereka sendiri, yaitu Al-Quran. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Al-Quran, karena banyak sekali para ustadz yang sudah tidak doyan membahas Al-Quran. Mungkin karena Al-Quran tidak sempurna, makanya mereka harus menjelekkan Alkitab dalam kebodohan mereka. Sama seperti salah satu pernyataan dalam berita yang kemarin saya tunjukkan mengenai Ustadz Bangun Samudra, yaitu bahwa mereka harus menuding kekristenan untuk menguatkan iman Islamnya. Oke, di sini Madia akan menganalisa dulu argumen dari akun ini. Yang pertama, dia mengaitkan perilaku orang Muslim yang katanya tidak doyan membaca Al-Quran lagi. Itu saya harus luruskan dulu bahwa argumen ini saya nilai tidak tepat untuk menganalisa dengan menggambarkan perbuatan person seseorang, digambarkan secara umum akhirnya umat Islam. Tidak, umat Islam itu mereka hampir setiap hari membaca Al-Quran. Bahkan hanya umat Islam aja yang hafal Al-Qur'annya. Ini terbukti dengan banyaknya para hafiz-hafiz Al-Qur'an di Indonesia ini. Jadi argumen Anda mengatakan bahwa orang-orang Islam tidak suka membaca Al-Qur'an itu terbantahkan dengan banyaknya orang yang hafal dengan Al-Qur'an. Sementara Anda cek sendiri bagaimana ajaran agama Anda, apakah ada yang hafal dengan kitab Anda itu gitu loh. Itu menandakan bagaimana kualitasnya orang-orang Islam itu menunjukkan bahwa itu tidak benarnya argumen Anda. Oke, kita lanjut dulu argumen Anda selanjutnya. Itu adalah bentuk dari suatu kebodohan. Karena bagaimana saya bisa percaya bahwa saudara lebih hebat dibanding lawan saudara hanya karena saudara membuat gosip murahan tentang lawan saudara di hadapan saya, dibanding harus menunjukkan kehebatan saudara sendiri? Bagaimana saya dapat percaya kepada Al-Quran jika Muslim hanya mau menjelekkan Alkitab? Apakah dengan menjelekkan Alkitab akan membuat Al-Quran menjadi benar? Sekali lagi saya sampaikan kepada akun Mr. Gun ini bahwa argumen Anda itu seharusnya diperbaikin. Argumen yang mengklaim seperti itu. Karena kelaiman Anda itu sifatnya sangat umum. Perbuatan seseorang itu tidak bisa menjadi dasar untuk mengklaim perbuatan seluruh orang, gitu loh. Itu dulu yang harus saya luruskan ini argumen Anda ini. Karena argumen begitu berarti Anda ini sangat sempit pikirannya. Dengan melihat perbuatan pribadi seseorang, Anda mengklaim itu ajaran agama orang tersebut secara menyeluruh. Nah, saya kira orang bisa menilai dengan sempitnya pola pikir Anda ini. Mengklaim sesuatu yang nilainya kecil, sempit, atau pribadi dijadikan argumen untuk mengklaim keseluruhan dari suatu ajaran. Itu harus Anda koreksi dulu dari argumen Anda ini. Oke, kita lanjut dulu. Apakah dengan mengatakan bahwa Kristen percaya Tuhan berkolor, mati di kayu salib, dapat membuktikan pernyataan Al-Quran tentang sejarah seorang nabi bernama Isa yang tidak pernah disalibkan itu? Oke, ini Madia akan menjawab langsung bahwa itu hanya argumen Anda, ya. Itu argumen opini Anda sendiri. Anda jawab sendiri. Itu hanya
bermonolog sendiri, menjawab sendiri. Tidak penting, umat Islam tidak ada kepentingan untuk mengatakan ini itu tentang ajaran seseorang. Umat Islam itu dia berdasarkan Al-Quran. Apa isi Al-Quran itulah yang diimani. Itu loh. Tapi tidak ada kepentingan buat ajaran-ajaran di luar Islam, ya tidak ada kepentingan. Kalaupun ada terbesit atau terlintas apapun yang disinggung dalam ayat Al-Quran itu, ya itu hanya sebagai pengajaran buat umat Islam itu sendiri. Tidak ada kepentingan dengan umat lain, ajaran lain, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tidak ada paksaan dalam Islam tentang agama. Jadi Anda salah sendiri ya, berargumen sendiri, bermonolog sendiri, menjawab sendiri argumen Anda. Oke, kita lanjut dulu ya. Apakah itu bisa memberikan jawaban? Sayangnya, hal itu tidak akan memberi jawaban sama sekali. Karena hal itu hanya akan membuat saudara semakin bodoh. Menjelekkan keyakinan orang lain tidak akan membuat keyakinan sendiri menjadi benar. Jadi, Oke, sekali lagi, ini hanya monolog Anda. Anda berargumen sendiri, menjawab sendiri. Sedangkan orang Islam tidak ada kepentingan sama ajaran Anda, gitu loh. Dan ini tidak ada kepentingan untuk apa? Kan sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dikatakan itu. Agamamu, agamamu, agama Anda, agama saya, agama saya. Tidak ada paksaan dalam Al-Quran. Kami juga tidak ada pemaksa mau pindah ke ajaran Islam, tidak ada. Untuk apa juga? Karena kebenaran itu sebenarnya itu hidayah. Biar bagaimanapun dijelasin, kalau nggak dapat hidayah itu orang, nggak bakal dia pindah ke ajaran Islam. Jadi percuma apalagi yang dijelasin itu orang-orang yang sudah tertutup hatinya gitu loh. Itu sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran. Orang-orang yang tertutup hatinya itu diberi peringatan ataupun tidak, itu mereka hatinya tetap tidak menerima kebenaran. Jadi kami cuman tidak ada hubungannya, tidak ada gunanya menjelaskan ini itu, ya memang tidak ada kepentingan. Jadi saya nilai argumen Anda ini ya kosong doang gitu loh. Bermonolog sendiri, berargumen sendiri, menjawab sendiri. Oke. di beberapa waktu lalu pada video yang ini, saya sempat memberikan 2 pertanyaan bagi Muslim tentang siapa yang disalibkan menggantikan Isa dan siapa saksi yang melihat Isa diangkat ke surga tanpa melalui proses penyaliban. Namun hasilnya nihil. Sama sekali tidak ada satupun jawaban dari Muslim yang dapat menjawab pertanyaan itu. Tetapi Halo Mr. Gun. Perlu Anda ketahui, hubungan apa ajaran Anda sama Nabi Isa itu? Sementara dari tokoh-tokoh pendeta ajaran Kristen Anda sendiri itu sudah menolak bahwa Isa itu disamakan dengan Yesus gitu loh. Ini saya kasih tahu dulu gambarannya. Ajaran Anda sendiri sudah menolak kalau Nabi Isa disamakan dengan Yesus Kristus. Jadi itu dari sini sudah terbantahkan gitu loh. Jadi kalau Anda mau mendalami ajaran Al-Quran, berarti Anda harus fair terkait dengan dalam materi Islam itu sendiri. Kalau Anda membahas Isa, ya Anda harus fair, tunduk kepada aturan yang diatur dalam Al-Quran. Tidak bisa Anda hubungkan lagi dengan Yesus, karena ajaran agama Anda sendiri menolak disamakan Yesus itu dengan Nabi Isa, dengan argumen salah satunya ya, Nabi Isa itu katanya lahir di bawah pohon kurma. Nah, sedangkan Yesus itu lahirnya di palungan, di sebuah kandang domba. Jadi kalau dari sini sudah Anda seharusnya sudah bisa membatasi diri. Tidak perlu lagi Anda membahas ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Anda sendiri gitu loh. Ya kan? Kecuali Anda percaya dengan Al-Quran itu gitu loh.
Anda percaya dengan Al-Quran itu, Anda meyakinin bahwa memang benar Isa itu Yesus, ya boleh Anda kotak-katik dulu ini isi Al-Quran. Sementara di pihak pendeta Anda, ajaran Anda tidak mengakuin Yesus. Anda bahas kotak-katik ajaran Nabi Isa, kan nggak nyambung hitungannya. Oke, tapi kita lanjut dulu. Apa sih yang Anda ingin bahas ini tentang Nabi Isa? Ini harus sesuai dengan jalurnya. Tidak bisa lagi Anda lompat sana lompat sini mengaitkan dengan Yesus. Sekali lagi, tidak bisa lagi. Ini saya cut duluan agar tidak ada salah paham dan Anda sekarang mengotak-ngatik ajaran Al-Quran ini. Saya mau tahu dulu apa yang Anda ingin sampaikan. Oke. Tapi mereka malah kembali menuding Alkitab dan kekristenan tanpa mau menjawab pertanyaan tersebut. Saya merasa memang pada dasarnya sifat alami Muslim adalah jika tidak bisa menjawab pertanyaan seputar Al-Quran dari para pengkritik Al-Quran, lebih baik menuduh keyakinan para pengkritik Al-Quran untuk mengalihkan pembicaraan. Oke, di sini Madia akan menjawab. Tidak ada masalah, semua terjawab dalam ajaran Islam. Silahkan Anda bahas apa aja, materi apa aja, Madia akan menjawab apa-apa yang Anda argumenkan. Contoh, Anda sekarang mengaitkan Yesus sama Nabi Isa. Nah, ini sudah saya jawab. Pendeta-pendeta Anda aja, tokoh-tokoh dalam ajaran agama Anda itu menolak Yesus itu disamakan dengan Nabi Isa. Sementara Anda sendiri ini mencari korelasi antara Nabi Isa dengan Yesus. Itu apa Anda tidak salah ini? Apa Anda tidak menyimpang dengan pendeta Anda? Oke lah, kalau memang Anda lebih hebat dari pendeta, oke silahkan. Ini makanya ini saya akan bahas, akan ikutin kemauan Anda. Oke, go. Kita bisa kenal dengan sebutan jurus kutu loncat Muslim. Nah, karena saya tidak mendapat jawaban siapa yang disalibkan menggantikan Isa dari saudara-saudara kita yang Muslim, maka saya memutuskan untuk mencari tahu sendiri dari internet. Ya, zaman sudah canggih dong, sehingga kita tidak perlu kewalahan melakukan studi jauh-jauh karena para ahli sudah memberikan banyak pemikirannya di dalam internet. Hal ini sangat penting untuk dibahas supaya kita tahu mana kebenaran dan mana kepalsuan, mana yang hanya klaim kosong dan mana yang terbukti nyata dan benar. Ini juga menyangkut dengan bagaimana klaim kita terhadap keyakinan kita sendiri. Apakah berdiri atas dasar kebohongan ataukah berdiri atas dasar kejujuran yang nyata? Sekarang mari. Oke, ini Madia akan jawab dulu. Sekali lagi saya sampaikan, Mr. Gun, bahwa ajaran agama Anda berbicara tentang Yesus dan Nabi Isa itu sudah beda orang. Katanya itu sudah diakuin oleh seperti Louis Prasetyo dan para pendeta yang lain juga mengatakan tidak sama Isa dan Yesus. Jadi dari sini sudah Anda harus bisa sadar diri. Nah, sementara Anda kemudian belajar mengotak-ngatik Al-Quran. Oke, tidak masalah. Saya layanin ini apa yang Anda ingin titik atau garis bawahin dalam ini. Oke, kita lanjut dulu. Kita lihat ayat Al-Quran yang satu ini. Kita lihat dalam Quran surah An-Nisa, surah 4, ayat 157. Di situ dikatakan bahwa dan dalam kurung kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak dalam kurung pula menyalibnya. Tetapi dalam kurung yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang dalam kurung pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu dalam kurung siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Oke, jadi seperti itu yang tertulis dalam ayat Quran. Nah,
Sebelum saya lanjut kepada beberapa link yang akan saya bahas, Oke, Madia akan menanggapin dulu tentang ayat Al-Quran ini. Tapi sebelumnya saya harus sampaikan ini dulu untuk membatasin bahwa ajaran agama Anda, pendeta-pendetanya sudah menolak Isa dan Yesus itu disamakan. Itu yang pertama dulu. Jadi Anda mengutip ayat Al-Quran ini berarti membedah tentang ajaran Islam doang. Artinya pandangan Islam terhadap siapa itu Nabi Isa, yang dimana ajaran agama Anda sudah tidak mengakuin bahwa Isa itu adalah Yesus, disamakan orangnya. Ya, itu dulu saya batasin dulu. Berarti karena Anda membahas Al-Quran yang ruang lingkupnya hanya berpihak dari ajaran Islam itu sendiri, maka Anda harus patuh dan tunduk kepada aturan yang dijalankan dalam ajaran Islam ini. Artinya dalam membedah ini ayat, Anda harus patuh dan tunduk sesuai dengan apapun. Tidak perlu Anda hubungkan lagi dengan Yesus atau apapun lagi yang berbicara tentang ajaran agama Anda. Karena ajaran agama Anda sudah menolak, sekali lagi saya tolong, ajaran agama sudah menolak Yesus dan Isa ini disamakan. Oke, kita lanjut. sebagai link yang ya bisa dikatakan memberikan jawaban bagi kita, saya mengajak kita untuk melihat ayatnya secara literal dulu, tanpa melihat penjelasan di link-link yang nanti akan saya bagikan. Nah, kita lihat di situ ada tertulis bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Mereka di sini adalah orang-orang Yahudi, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Oke, kita lihat di situ dikatakan bahwa yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Pertanyaannya adalah siapa orang yang diserupakan dengan Isa itu? Nanti akan dijawab pada link yang nanti akan saya bahas nanti. Oke, dalam memaknai ayat Al-Quran tentang Nabi Isa ini yang disalib ataupun tidak disalib, maknanya adalah bahwa orang yang disalib itu sudah jelas bukan Nabi Isa. Itu dulu yang harus dipahamin. Mengenai personalnya itu nanti kita bahas kemudian. Artinya harus ada dulu satu keputusan bahwa memang benar, karena Anda mengakuin membedah Al-Quran ini, maka inilah sudut pandang ajaran Islam mengenai Nabi Isa. Itu bahwa orang yang disalib itu di Al-Quran ayat ini mengatakan bahwa bukan Nabi Isa yang dimati di kayu salib. Ya, itu harus digarisbawahi dulu. Ya, itu harus digarisbawahi. Jadi tidak ada mungkin orang lain lagi yang disinggung ataupun lain. Yang jelas Nabi Isa itu tidak mati di kayu salib. Itu dulu yang harus digarisbawahin. Karena Anda membedah Al-Quran, ini tidak bisa dikorelasikan lagi dengan ajaran Anda. Karena ajaran agama Anda menolak Yesus dan Isa itu disamakan. Jadi intinya apa? Intinya ya Anda harus percaya Nabi Isa itu memang nggak mati di kayu salib, gitu loh. Itu yang makna yang ingin disampaikan Al-Quran di dalam ayat ini. Itu makna yang sebenarnya. Ini harus jelas dulu. Berhubung Anda mengotak-ngatik tentang Nabi Isa, maka Anda harus patuh tunduk kepada makna yang disampaikan, yang Anda sampaikan sendiri. Ya, ini tidak berbicara mengenai subjek siapapun yang disalib itu. Ini Al-Quran hanya menjelaskan bahwa yang meninggal, yang mati di kayu salib itu bukan Nabi Isa. Itu maknanya. Sekali lagi, tidak peduli siapa aja yang tidak di kayu salib itu tidak terlalu difokuskan dalam ayat Al-Quran ini. Itu dulu yang harus dibahas. Ini adalah analisa Islam yang sebenarnya. Tidak peduli siapa yang mau disalib itu, orangnya, subjeknya, karena Islam tidak ada kepentingan dengan itu, dengan orang itu tidak ada kepentingan. Pertama itu. Yang kedua, Al-Quran hanya menjelaskan posisinya bahwa memang Nabi Isa nggak disalib. Itu. Tapi oke lah, kita ikutin dulu dari alur
paparan Anda. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, mereka di sini adalah Yahudi, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang mereka bunuh itu. Dan Al-Quran menjelaskan bahwa mereka yang tidak tahu itu, tidak tahu siapa yang mereka bunuh itu, hanya mengikuti prasangka belaka. Oke, kita kembali menganalisa ayat Al-Quran ini. Itu topiknya bahwa memang orang-orang Yahudi pada masa dia menyalibkan seseorang itu, dia nggak jelas posisinya, dia masih ragu. Sebenarnya yang mereka salib ini siapa sih gitu loh. Dan faktanya memang terjadi sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikan. Keraguan-keraguan itu sangat sangat terjadi di kalangan ahli-ahli. Ahli-ahli yang membahas tentang penyalipan-penyalipan itu terjadi juga, memang tidak ada masih ada keraguan. Bukti keraguan itu masih bisa terlintas dari analisa-analisa karya-karya ilmiah kaum-kaum Yahudi pada masa itu gitu loh. Jadi ya itu sebenarnya nggak terlalu penting juga Al-Quran berbicara itu, tapi maksudnya tidak terlalu penting orang Islam untuk menggali ke situ. Tapi intinya memang terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara kaum Yahudi siapa yang disalib itu gitu loh. Dan Al-Quran sudah menjelaskan ini gitu loh. Masalahnya masalah yang harus Anda ketahui itu. Jadi ya saya nilai ya nggak masalah sih, masalahnya coba apa hal itu. Malah ini justru berbalik 180 derajat saya nilai. Karena apa? Karena dengan tidak ada yang jelas, tidak ada kepastian siapa yang disalib itu, dan ini dibuktikan dengan ahli-ahli para orang-orang Yahudi pada masa itu, dan digali juga pada literaturnya dengan masa sekarang, itu menunjukkan keraguan-raguan memang gitu loh. Cuman saya tidak perdalam itu, tidak terlalu menggali hal itu. Mungkin ahli-ahli kristolog yang lain mungkin mau menggali itu. Tapi yang jelas Al-Quran sudah menjelaskan, sudah menegaskan bahwa memang terbukti para sohib-sohib, para rohib-rohib Yahudi itu dalam keraguan siapa yang disalib itu masa itu Al-Quran sudah duluan menjelaskan itu, karena Al-Quran firman Tuhan. Tuhan sudah tahu duluan ceritanya ini gitu loh. Orang Islam hanya cukup mengikuti ini. Ya kalau memang ada informasi tentang keraguan-raguan itu dalam literatur orang-orang Yahudi, ya bisa untuk memperkuat argumen Tuhan ini ya. Tapi sebenarnya biarpun tidak diperkuat, ini sudah dijelaskan dalam keyakinan umat Islam. Memang terjadi keraguan-raguan kaum Yahudi dalam menyalibkan Nabi Isa itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi di sini ada dua hal yang akan kita lihat dalam pemaparan para pakar, saudara-saudara kita yang Muslim, tentang siapa yang disalibkan dan siapa yang ragu tentang orang yang disalibkan itu menurut Al-Quran. Sebenarnya ada banyak sekali link Muslim yang memberikan penjelasan tentang hal ini, namun saya menyeleksi beberapa link dari saudara-saudara kita yang Muslim. Jadi ini saya ambil dari link milik Islam sendiri untuk menjelaskan tentang siapa yang disalibkan itu. Mari kita lihat dari link yang pertama yang saya ambil dari konsultasisyariah.com. Nah, saya tidak akan membacanya secara menyeluruh, tetapi saya akan membacakan poin-poinnya langsung saja supaya kita dapat melihat penjelasannya, atau supaya kita dapat melihat bagaimana jawaban dari saudara-saudara kita yang Muslim. Dalam link ini mereka menuliskan bahwa ada 3 pendapat manusia mengenai orang yang disalib orang Yahudi itu, dan berikut statusnya. Yang pertama, orang yang disalib itu adalah Nabi Isa, dan disalib dalam kondisi kafir karena tuduhan menyebarkan kesesatan. Ini merupakan anggapan Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Orang yang disalib itu adalah Nabi Isa dan disalib dalam rangka menebus dosa semua manusia. Ini akidahnya Nasrani. Nah, yang ketiga, orang yang disalib bukanlah Isa tapi salah satu muridnya yang diserupakan dengan Isa. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, dan inilah akidah kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mari kita... Oke, dari sini sudah kita analisa kembali bahwa ini sebagai topik bahasannya dalam menggali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penyalipan Nabi Isa yang masih dalam keraguan tersebut gitu loh. Itu intinya dulu ya yang mau saya paparkan ini. Jadi apapun yang dituangkan dalam topik ini tidak menjadikan patokan atau apapun dasar untuk mendalamin, untuk memaknain tentang Nabi Isa yang sebenarnya sudah dipastikan di Al-Quran bukan dia yang disalib gitu loh. Ini sebagai bahan kajian aja untuk memperkuat sebenarnya untuk memperkuat sebenarnya apa sih yang sebenarnya siapa sih yang disalib itu. Tapi apapun hasilnya tidak merubah dari ketetapan Al-Quran bahwa yang disalib itu sebenarnya bukan Nabi Isa gitu loh. Itu intinya kan di situ dulu dalam ajaran Islam. Berhubung Mr. Gun ini membahas Al-Quran, berarti hanya tinggal mengikutin saja alur cerita dari topik bahasan yang disampaikan oleh beberapa literatur yang membahas tentang Nabi Isa dan macam-macam apapun yang terkait di dalamnya. Oke. Perhatikan pernyataan selanjutnya. Pernyataan selanjutnya di situ mereka mengatakan bahwa untuk akidah Yahudi dan Nasrani tidak perlu kita hiraukan karena mereka sendiri tidak yakin dengan akidah ini. Oke. Di sini kita lihat saudara-saudara kita mengatakan bahwa tidak perlu mereka menghiraukan akidah Nasrani dengan Yahudi karena katanya kita tidak yakin dengan akidah ini. Oke, ini saya hanya meluruskan dari pemikiran dari Mr. Gun ini. Maksudnya mereka itu tidak usah dibahas dalam topik ini karena apapun yang disampaikan, yang diargumenkan mengenai Nabi Isa itu mereka sudah tidak terima di-cut langsung oleh Yahudi itu gitu loh. Bahwa memang tidak ada jalur lain. Memang orang-orang Yahudi itu memang orangnya tidak percaya apapun yang disampaikan dalam posisi Nabi Isa tersebut gitu loh. Jadi ya memang benar tidak perlu dibahas, tidak perlu untuk argumen orang Yahudi masalah tentang masalah yang disalib itu siapa ya nggak penting lagi untuk Yahudi. Maka itu sebenarnya Anda salah memahamin aja makna dari kalimat yang disampaikan di literatur ini. Oke, kita lanjut. Namun di sini kesalahan mereka. Karena apa? Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa mereka adalah agama yang berasal dari Abraham, Ishak, dan Yakub, harusnya mereka tahu tentang kitab-kitab sebelumnya yang mencatat bahwa keterangan dari satu saksi tidak dapat menggugat seseorang mengenai suatu perkara, melainkan haruslah keterangan dari 2 atau 3 orang saksi untuk menyatakan suatu perkara itu menjadi sah. Sehingga pernyataan saudara kita yang muslim mengenai akidah Yahudi dan Nasrani yang tidak perlu mereka hiraukan ini sebenarnya memberikan keterangan bagi mereka sendiri bahwa Islam tidak berasal dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke, ini saya mau luruskan dulu dari argumen Anda. Anda tadi kan membahas tentang literatur yang menjelaskan tentang siapa Isa itu dan kenapa dia sampai tidak disalib atau disalib. Nah, itu yang dikembalikan dulu ke topik bahasannya.
Nah, sementara Anda ini ngalur ngidul membahas sesuatu yang di luar jalur itu gitu loh. Ini kan temanya kan sudah Anda sendiri yang membuat temanya tentang menggali siapa Nabi Isa itu dan kenapa sampai literatur Islam memaknai atau menggarisbawahi ada beberapa pendapat aturan mengapa sampai terjadinya penolakan atau tidak kebenaran masalah Isa itu sendiri gitu loh. Jadi ini Anda sudah mulai ngalur ngidul kemana-mana yang nggak jelas. Itu kan tadi dari poin yang pertama menjelaskan bahwa Yahudi itu tidak perlu lagi untuk dijadikan argumen karena dia pendapatnya dan pahamnya sudah jelas. Dia sudah menolak itu Nabi Isa gitu loh. Menolak segala macam Nabi Isa. Jadi pendapat yang poin pertama itu tidak perlu dikaitkan lagi, tidak perlu dihubungkan dengan masalah penyalipan Nabi Isa tersebut gitu loh. Ya, jadi Anda ini selalu kelihatannya mulai melebar, mulai lari dari topik yang dibahas ngalur ngidul, membahas tentang yang lain kembali gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Apa sih yang saya nggak ngerti. Anda membahas tentang literatur Islam, tetapi anehnya ngalur ngidulnya tuh kemana-mana gitu loh. Kan literatur Islam tentang penyalipan Isa tadi yang kita gali. Oke, lanjut. Karena pernyataan seperti itu saja tidak mereka ketahui. Tetapi kalau mereka masih bersikeras bahwa Islam berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka harus menerima bahwa Isa yang disalibkan, karena menurut keterangan dari dua saksi yaitu Yahudi dan Nasrani bahwa yang disalibkan adalah Isa, maka itu menjadi sah. Dan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Isa tidak disalibkan itu mungkin saja harus dihapuskan dari dalam Al-Quran. Jika Kembali saya harus garis bawahi pernyataan Anda ini ngalur ngidul ya. Anda di sini membahas tentang Nabi Isa menurut ajaran Islam, ya kan? Anda membahas topiknya membahas Nabi Isa, membahas memaknai tentang Nabi Isa yang disalib tersebut, diambillah beberapa literatur. Kemudian di sini Anda berargumen yang lain lagi. Kan lucu Anda ini. Saya sebenarnya malas menanggapin ini karena memang nggak ada kepentingannya menanggapin yang argumen Anda ngalur ngidul kembali ini gitu loh. Nggak ada kepentingannya. Mengapa saya bilang nggak ada kepentingan? Ya coba Anda pikirkan. Anda berbicara topiknya tentang Nabi Isa yang apakah mati di kayu salib atau tidak, sedangkan dalam Al-Quran memang sudah dijelasin digantikan sama orang lain. Kemudian kita gali menurut literatur Islam itu sendiri. Nah kemudian Anda lari kemana-mana ini ngawur, sudah argumennya sudah mulai ngawur gitu loh. Sebenarnya saya bisa jawab itu, cuma saya malas karena aku berbicara tuh sesuai dengan tema. Jadi kita tidak usah ngalur ngidul gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Muslim masih mau bersikeras menyatakan bahwa Islam berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang mari kita lanjut kepada topik siapa yang disalibkan. Di sini dituliskan bahwa terdapat riwayat yang sahih sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan tafsir ayat di atas, yaitu surat An-Nisa 157, bahwa ketika Allah hendak mengangkat Isa ke langit, beliau menemui para muridnya, dan ketika itu di rumah ada 12 lelaki Hawariyin. Kemudian Isa mengatakan, siapakah di antara kalian yang wajahnya digantikan seperti wajahku, lalu dia akan dibunuh menggantikan aku, dan dia akan mendapatkan surga yang derajatnya sama denganku. Lalu berdirilah seorang pemuda yang paling muda usianya. Dia mengajukan dirinya. Dia mengatakan saya. Lalu Nabi Isa menyuruh dia untuk duduk. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu Nabi Isa mengatakan bahwa oke, kamu orangnya. Baik, kamu orangnya. Namun di sini juga tidak menjelaskan siapa. Lalu komentar dari Ibnu Katsir yang membantah akidah Nasrani. Jadi dia mengatakan seperti ini.
Sebagian Nasrani menyangka bahwa Yudas yang berkhianat memberi Yahudi posisi Isa. Dialah yang diserupakan dengan Isa, lalu dia disalib dengan mengatakan, "Saya bukan orang yang kalian cari. Justru saya yang menunjukkan kalian posisi orang yang kalian cari." Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Namun di sini ada perbedaan pendapat lagi yang mengatakan bahwa orang yang disalib menggantikan Isa adalah orang soleh dan bukan orang jahat. Bahkan dia termasuk manusia yang dijamin surga. Nah, inilah yang membuat kebingungan dari saudara-saudara kita Muslim. Jadi menurut mereka, namun Yudas ini adalah seorang pengkhianat, seorang pembuat kejahatan. Sedangkan di komentar lain mereka mengatakan bahwa yang menggantikan Isa itu adalah orang soleh, bukan orang jahat. Mari kita lihat tanggapan dari link yang lain yang mengatakan seperti ini. Saya mendapatkan link ini dari Rumah Fikih Indonesia, konsultasi fikih. Siapa yang disalibkan itu? Nah, di situ dikatakan bahwa Al-Quran tidak secara tegas menyebutkan siapa yang disalib. Yang ditegaskan Al-Quran adalah bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menegaskan bahwa beliau telah diangkat ke sisinya. Jadi Al-Quran juga tidak memiliki jawaban, oke? Itu diakui. Nah, kita lanjut. Maka ada berbagai... Oke, saya hanya menegaskan, menganalisa dulu. Memang untuk apa? Pertama, Al-Quran juga tidak ada kepentingan untuk menyebutkan nama atau apapun yang terkait dengan masalah penyaliban tersebut gitu. Itu yang perlu Anda pahami dulu. Al-Quran tidak ada kepentingan untuk hal tersebut gitu loh. Karena ada nama ataupun tidak ada kepentingan untuk menyebutkan nama tersebut, yang pertama. Yang kedua, ada hikmah di balik itu. Mengapa tidak disebutkan orangnya? Karena kalau disebutkan orangnya nanti bisa di apa namanya orang tersebut itu. Ya, Al-Quran sudah tahu bahayanya apabila disebutkan namanya di dalam Al-Quran tersebut, bisa dipolitisir, bisa dimaknai lain, bisa macam-macam gitu loh. Itu yang hikmah yang bisa diambil mengapa Al-Quran tidak menyebut nama orang yang disalib tersebut. Itu yang perlu Anda ketahui. Berhubung Anda ini menggali Al-Quran, maka Anda harus patuh tunduk terhadap ajaran Islam yang mengatakan itu gitu loh. Tidak boleh dimaknain lain lagi. Memang ada beberapa ahli yang mengatakan ini loh orangnya, tapi itu tidak menjadikan bahan rujukan yang untuk mendasari suatu pendapat itu gitu loh. Artinya tidak perlu dijadikan rujukan patokan yang kuat untuk mendasari argumen bahwa ini loh orangnya sebenarnya yang dijadikan pengganti Nabi Isa tersebut di kayu salib. Nah, itu. Jadi memaknai sesuatu itu harus jelas ya Pak Mr. Gun, agar Anda tidak salah paham. Anda di sini membahas tentang ajaran Al-Qur'an. Tidak boleh lagi Anda memaknai dengan makna yang lain gitu. Kecuali Anda harus fair. Anda harus fair mengakuin Isa dengan Yesus itu sama gitu loh. Ini Anda tidak fair membahas ajaran Islam tapi mengaitkan dengan ajaran Anda yang sebenarnya ajaran agama Anda pun menolak Yesus dengan Isa itu disamain gitu loh. Oke, kita lanjut kembali ya. Riwayat tentang siapakah orang yang disalib itu. Berbagai riwayat dari siapa dulu ini? Karena kalau misalnya kita berpatokan kepada riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Katsir, mereka itu sebenarnya tidak sahih. Mengapa saya mengatakan bahwa mereka tidak sahih? Karena mereka tidak menyaksikan langsung peristiwa penyaliban, peristiwa penangkapan pada masa itu. Jadi Oke, kalau Anda berbicara begitu, Mr. Gun, semua tidak menyaksikan, Mr. Gun. Peristiwa itu tidak ada yang menyaksikan. Memang tidak menyaksikan, termasuk dalam ajaran agama Anda pun tidak menyaksikan itu. Bahkan kalau Anda mau tahu, kitab Anda pun itu ditulis orang ketiga yang masanya ratusan tahun, itu berbeda dengan ajaran dalam agama Anda itu
Nabi Isa atau Yesus itu ratusan tahun sudah wafat, meninggal, baru kitab Anda itu ditulis gitu loh. Dan ditulis orang ketiga yang mengatasnamakan Yesus itu. Jadi Anda tidak fair dong. Anda berbicara begitu, tidak menyaksikan katanya peristiwa-peristiwa yang penyalipan itu, Anda argumenkan, Anda harus jelas juga. Bahkan di kitab Anda pun tidak menyaksikan. Kan ditulisnya ratusan tahun. Anda buka sejarah fakta historis penulisan kitab Anda. Kapan ditulisnya, waktunya ditulisnya. Jadi Anda harus fair dong. Oke. Menurut saya, apa yang mereka riwayatkan itu tidak sahih sama sekali. Oke? Di situ dikatakan sebagian riwayat mengatakan bahwa yang disalib adalah murid Nabi Isa. Saya tidak tahu sebagian riwayat ini riwayat yang mana. Yang paling mirip dengan beliau, ya mungkin riwayat dari Muslim sendiri. Bagaimana abad ke-7 bisa meriwayatkan abad ke-1? Apalagi kalau dikatakan bahwa yang meriwayatkan ini adalah manusia, bukan Allah atau bukan Tuhan yang Oke, ini saya lanjutkan dulu, Mr. Gun. Apapun yang Anda maknai tersebut, itu sudah menurut ajaran Islam gitu loh. Anda berkomentar menggali ajaran Islam tapi memaknai dengan ajaran Anda. Yang ajaran Anda sendiri pun sudah tidak mengakuin Nabi Isa itu disamakan dengan Yesus. Bagaimana Anda ini gitu loh. Berpikir yang waras lah ya kan, berpikir yang waras Mr. Gun. Anda menggali Al-Quran yang sudah berbicara tentang Nabi Isa. Agama Anda sudah menolak Nabi Isa itu disamakan dengan Yesus. Karena katanya salah satunya itu kelahirannya pun sudah berbeda. Satu di pohon kurma, satunya di palungan, di kandang domba. Jadi Anda ini saya nilai nggak jelas ya. Membahas sesuatu ajaran, memaknai ajaran tapi dikaitkan dengan ajaran Anda. Gitu loh. Kalau begitu caranya saya juga bisa Mr. Gun. Asal-asalan seperti Anda ini bisa. Cuma saya tidak ada kepentingan untuk apa gitu loh. Untuk apa gitu loh. Anda mengatakan Ibnu Katsir bukan orang yang berada di pihak itu. Terus bukan menyaksikan posisi sejarah. Terus Anda katakan juga dia jauh kitab yang dibahas ini jauh lebih tua. Ya dalam posisi ini kan Ibnu Katsir bisa menjawab juga Mr. Gun. Bayangkan ajaran Anda ditulis orang ketiga. Waktunya juga sangat jauh, sangat lama dibandingkan dengan Nabi Isa, Yesus itu sendiri wafat. Jadi beberapa ratus tahun baru kitab Anda ditulis dan ditulis orang ketiga, ya kan? Nah, jadi kan sama dong. Nilainya kan sama, tidak bisa membuktikan juga, tidak bisa menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi kalau saya nilai Anda ini ya lebay aja gitu, lebay dan nggak jelas akhirnya memaknai sesuatu nggak jelas, ngambang gitu loh. Kalau Anda ikut membahas tentang Al-Quran dan siapa yang disalib itu sebenarnya bukan Yesus atau bukan Isa itu, Anda harus fair dong, ikut tentang ajaran Islam, cara membahasnya gitu loh. Harus ikut sudut pandang orang Muslim, Islam. Tidak bisa Anda hubung-hubungkan karena lepas. Karena ajaran Anda itu tidak nyambung, dia tidak terima gitu loh. Kabelnya tuh nggak terima dia bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Jadi Anda harus ya, kalau Anda mau menyamakan berarti Anda sudah bertentangan dengan pendeta Anda gitu loh. Pendeta seperti Pak Luis, ya kan, itu sudah berbeda dengan sang debater, itu sudah berbeda semua Anda. Dengan Pak Rudi, Yohanes, itu kan sudah tidak mengakuin bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Jadi saya nilai Anda ini nggak tahu pintar mana kira-kira. Atau memang pendapat Anda sendiri kayak ini. Oke, lanjut ya. Klaim oleh Al-Quran. Oke, kita lanjut. Murid-murid beliau yang diriwayatkan berjumlah hanya 12 orang. Ini berebut untuk menjadi martir, mengakui sebagai Nabi Isa untuk melindungi guru mereka. Tapi dalam riwayat yang lain,
Oke, riwayat yang lain tidak tahu ini riwayatnya siapa. Yang disalib adalah seorang yang bernama Yudas Iskariot, seorang Yahudi yang diserupakan oleh Allah menjadi mirip Nabi Isa. Itu menurut pendapat Muslim. Namun ini juga masih diragukan. Karena apa? Karena menurut pendapat lain bahwa yang disalibkan menggantikan Nabi Isa itu bukan seorang penjahat atau seorang pengkhianat, tetapi dia adalah seorang yang soleh. Oke? Dan menurut keterangan dari para penginjil, dari murid-murid Nabi Isa sendiri, yaitu bahwa Nabi Isa lah yang disalibkan. Dan itu disaksikan hampir oleh ratusan orang pada masa Nabi Isa itu sendiri. Sedangkan pada abad ke-7, Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dan Ibnu lainnya mereka tidak menyaksikan hal itu, namun mengklaim bahwa apa yang mereka tulis itu adalah syahih, apa yang mereka riwayatkan itu adalah syahih. Oke, ini saya maknai dulu, garis bawahi dulu. Mengenai pendapat dalam ajaran Islam itu tidak bisa dikorelasikan lagi dengan posisi Anda, Mr. Gun. Karena agama Anda tidak mengakuin Isa itu disamakan dengan Yesus. Itu dulu yang harus Anda garis bawahi. Oke lah, kemudian Anda mencoba menggali makna apa yang disampaikan oleh ahli-ahli tafsir tentang siapa sih sebenarnya yang disalib itu, karena Al-Quran hanya menjelaskan bukan Isa yang disalib gitu loh. Masalah persoalan itu ya enggak, itu bukan masalah intinya yang dibahas dalam ajaran Al-Quran gitu loh. Dan memang tidak ada kepentingan sebenarnya untuk memaknai itu dalam Islam, sebenarnya tidak penting juga. Ngapain dibahas yang nggak jadi penting, nggak terlalu menambah keimanan dan menambah hal-hal yang apapun dalam ajaran Islam. Intinya Islam sudah mengetahui bahwa memang yang disalib itu bukan Nabi Isa, bukan itu. Itu yang perlu digarisbawahi dulu. Nah, berhubung Anda mengotak-ngatik ajaran Islam ini tentang Nabi Isa, maka Anda harus patuh tunduk tentang pendapat-pendapat ahli itu. Tidak perlu Anda memaknai mengargumenkan lagi tentang ajaran itu, karena tidak ada kepentingannya Anda gitu loh. Ya Anda harus tunduk dong apa yang disampaikan itu. Tidak perlu Anda memaknai yang ditulis abad ke-7, abad ke ini, kau bisa tahu, nah, itu kan tidak penting. Karena apa? Ibnu Katsir pun bisa menjawab gitu loh. Dia bisa menjawab juga argumen Anda ini. Saya kasih contoh. Kalau memang begitu caranya, di kitab Anda kan ditulis orang ketiga, dia bilang, ya kan? Yang jauh setelah Yesus itu wafat. Ya, berapa ratus tahun kemudian datang orang ketiga menulis kitab-kitab Anda itu, terus mengatasnamakan Yesus. Nah, sedangkan peristiwa penyalipan juga dia tidak tahu, ya kan? Berarti sama dong posisinya dengan Ibnu Katsir gitu loh. Dan itu sedangkan Ibnu Katsir sebenarnya bukan bagian penting dalam ajaran Islam, pendapat tafsir bukan penting. Sedangkan Anda sendiri bagaimana? Ajaran agama sendiri itu kan sangat penting tentang ketuhanan Yesus itu. Jadi kalau saya nilai Anda ya itu sebenarnya blunder terhadap argumen Anda. Anda salah fatal menggali ini gitu loh. Ini orang tertawa, Anda salah fatal menggali ini gitu loh. Dan ini sudah dipikirkan oleh para pendeta Anda yang sebelumnya. Itu seharusnya Anda koreksi diri. Salah fatal Anda menggali ini. Karena Anda berbicara di ruang lingkup ajaran Islam yang sudah menolak memang Yesus itu bukan yang disalib, atau Nabi Isa itu bukan yang disalib gitu loh. Jadi ya kalau saya nilai Anda blunder fatal, blunder besar ini. Memaknai sesuatu yang tidak sesuai, akhirnya muncul kan serangan-serangan balik dalam Ibnu Katsir kan muncul. Oke lah, memang saya tidak hidup bilangnya di masa itu, tapi bagaimana dengan kitab Anda? Kitab yang ditulis orang ketiga yang jauh waktunya setelah Yesus itu wafat. Kemudian muncul perjanjian baru itu. Bagaimana Anda bisa menjawab itu? Nah, jadi Anda harus bisa cerdas menggali ini. Jangan jangan dihubungkan dengan kitab Anda. Jangan dimaknai, jangan di komentar lain lagi. Anda harus patuh tunduk. Karena Anda menggali ajaran Islam ini gitu loh. Oke, kita lanjut.
saya adalah dari mana mereka mendapatkan informasi seperti itu. Sedangkan mereka sendiri tidak mengalami hal-hal yang terjadi pada abad pertama. Dua saksi yaitu Yahudi dan Nasrani menyatakan bahwa Isa atau Yesus Kristuslah yang disalibkan. Hanya Muslimlah yang menyangkal hal itu. Jadi Muslim juga Sebenarnya argumen Anda begini juga tidak pas. Karena di Al-Quran juga sudah ditegaskan tadi bahwa orang-orang Yahudi yang menyalib Nabi Isa itu dalam keraguan juga gitu loh. Itu masalahnya, dalam keraguan juga siapa sih yang disalib ini. Itu sudah ditegaskan juga dalam Al-Quran. Jadi Anda memaknai atau mengomentari ini nggak tahu dari sudut pandang mana gitu loh. Kalau Anda membahas tentang keyakinan ajaran, sesuatu ajaran itu, Anda harus fair, sesuai tunduk dong dengan aturan apa yang disampaikan dalam ajaran itu gitu loh. Kalau begitu caranya ya itu akhirnya Anda membandingkan sesuatu, berpihak kepada siapa gitu loh. Anda berargumentasi pendapat ajaran Anda aja menolak, ya kan? Menolak tentang siapa itu Yesus sama Isa itu berbeda katanya orangnya. Ya kan? Harus fair dong, Mr. Gun. Oke, lanjut dulu ya. masih dalam keraguan tentang siapa yang disalibkan. Oke? Sehingga pernyataan Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak disalibkan itu adalah suatu pernyataan kebohongan dan tidak dapat dibuktikan secara fakta historis. Dan itu juga sudah dibuktikan oleh beberapa link dari Muslim yang juga masih bingung. Sebenarnya argumen Anda ini harus digarisbawahi, di cross check kembali. Karena Al-Quran sudah sangat tegas mengatakan orang yang disalib itu bukan bukan Nabi Isa. Itu kan sudah jelas, tidak ada keraguan orangnya. Artinya pribadi orang itu tidak ada lagi selain bukan Nabi Isa. Itu kan sudah jelas, sudah tegas. Nah, untuk mengenai nama orang yang menggantikan Isa itu, ya itu nggak ada kepentingan. Al-Quran juga tidak ada kepentingan untuk mengatakan itu gitu loh. Karena melihat bahaya kalau disampaikan oleh Al-Quran itu orang itu nanti bisa digiring opini macam-macam, dibuatkan argumen macam-macam sehingga mengurangi makna Al-Quran itu gitu loh. Makna yang disampaikan oleh Al-Quran itu yang pertama, salah satunya. Yang kedua, untuk menjawab data-data dari kaum Yahudi pada masa itu. Kalau disebutkan orangnya, nanti mereka bisa memutar balik fakta sehingga menimbulkan keraguan dalam Al-Quran itu sendiri gitu loh. Makanya Al-Quran sudah tahu itu dan sudah menjawab, tidak mau menaknai. Nah, kemudian dari ahli-ahli tafsir Islam itu mencoba untuk menggali itu. Benar salah argumen mereka itu hanya berkutat atau berputar di masalah tafsir aja gitu loh. Tapi tidak ada kepentingan juga sebenarnya, ahli tafsir cuma ingin mengaitkan aja. Dan itu tidak perlu Anda maknai, Mr. Gun, karena ini ajaran Islam yang bicara. Dan Anda anehnya Anda setelah berbicara ajaran Islam begitu, Anda bisa menyimpulkan. Kan lucu Anda ini. Berbicara tentang pendapat orang Islam, tentang Nabi Isa itu, tapi Anda menyimpulkan salah itu bagaimana? Buktinya kan sudah tegas bukan Nabi Isa yang disalib. Apa enggak kurang tegas itu bukan Nabi Isa? Mengenai subjeknya memang Islam tidak mau menyebutkan itu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang memang Al-Quran sudah tahu bahwa bagaimana kalau sampai disebutkan nama orangnya langsung person gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui. Oke, lanjut ya. Bingung tentang siapa yang disalibkan. Lalu pernyataan selanjutnya mengatakan bahwa sesungguhnya mereka yang berselisih paham, pernyataan Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Ini bukan tentang Yahudi yang berselisih paham atau tentang Yahudi yang mengikuti prasangka tentang siapa yang dibunuh itu, tetapi ini tentang Muslim sendiri.
Merekalah yang Saya sebenarnya mau menggali tentang siapa-siapa aja sih informasinya ya para Yahudi yang berselisih paham itu. Tapi saya malasnya nggak ada kepentingan juga gitu loh. Ngapain gitu loh menggali itu. Gitu loh. Sebenarnya saya bisa aja menggali ini informasi-informasi dalam penyalipan Yesus itu siapa-siapa aja yang berselisih paham, yang tidak yakin bahwa yang disalib itu Isa atau Yesus gitu loh. Bisa aja saya gali dengan cara karena Al-Quran sudah menggambarkan ini para rahib-rahib Yahudi itu berselisih paham semua gitu loh. Tapi makanya saya tidak ada kepentingannya gitu loh. Dan juga untungnya apa gitu loh. Saya menggali ini gitu loh. Makanya tidak ada kontribusi apapun, saya juga malas menggali yang begini gitu loh. Dan ya seharusnya dari Anda dong, Mr. Gun, Anda kan harus membuktikan dong, benar enggak tidak ada apa yang disampaikan Al-Qur'an ini keraguan dari Yahudi bahwa yang disalib itu benar-benar benar-benar Yesus yang disalib gitu loh. Itu kan Anda harus membuktikan itu gitu loh. Tapi kalau begitu Anda buatkan itu, nakut saya yakin nanti ada orang-orang Islam yang juga mencari menggali itu gitu loh. Tapi untuk saat ini saya belum menemukan aja atau memang belum ada referensi ke situ untuk membicara masalah kaum-kaum Yahudi yang disampaikan oleh Al-Quran itu bahwa mereka berselisih paham. Jadi Anda harus tahu tafsir ini, ayat ini. Nggak bisa Anda cabangkan ke lain lagi masalah orang Islam itu sendiri yang berselisih paham. Kan lucu Anda. Anda ini tidak nyambung gitu loh. Berbicara tentang tafsir Al-Quran tidak nyambung. Coba saya dengar ketidaknyambungan Anda menuduh balik orang Islam. Coba aku dengar lucu aja Anda ini. Coba. prasangka, mengikuti prasangka mereka. Merekalah yang berselisih pendapat tentang siapa yang disalibkan. Itu bukan Yahudi. Yahudi telah memberikan pernyataan mutlak bahwa yang disalibkan Setiap hari, kita pergi keluar bertemu orang menemukan hal baru. kan adalah Isa, yaitu Yesus Kristus. Itu pendapat Anda, Mr. Gun. Anda ini sekarang menggali Al-Quran, memahami, membaca Al-Quran, makna Al-Quran itu siapa sebenarnya, masalah apa sih tentang penyalipan itu. Kalau Anda berbicara pendapat Anda itu hak Anda, tapi jangan mengatasnamakan Al-Quran. Karena Anda berbicara tentang Al-Quran, ya Anda harus tunduk dong tentang apa yang disampaikan Al-Quran itu gitu loh. Ini Anda ini lucu berbicara Al-Quran tapi mencoba memaknai Al-Quran itu loh, lucu banget gitu loh. Ya tertawa kalau begitu, monyet aja tertawa, Mr. Gun. Halo. Jadi ayat Al-Quran ini sebenarnya bukan untuk Yahudi atau Nasrani, tetapi untuk Muslim sendiri. Kita masuk pada kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama, bahwa Islam sudah membuktikan diri bahwa dia bukan berasal dari Abraham, Ishak. Saya hanya menjelaskan, iya memang Al-Quran itu untuk Muslim, bukan untuk orang lain, untuk Muslim, untuk ajaran Islam. Jadi ya nggak bisa, ya bener aja kamu, cuman Anda lebay aja gitu loh. Lucu Anda ini, coba aku mau dengar komentar Anda. Dan Yakub lewat pernyataan yang tadi, yaitu bahwa mereka tidak percaya dengan dua saksi, sedangkan menurut tradisi dari bangsa Israel yang adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub menyatakan bahwa lebih dari dua saksi atau dua saksi itu sudah dinyatakan sah perkaranya. Sehingga pernyataan yang tadi Muslim mengatakan bahwa tidak perlu mereka menghiraukan pernyataan Yahudi dan Nasrani itu membuktikan bahwa mereka bukan berasal dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kedua, mereka sendiri bingung tentang siapa yang disalibkan. Jika mereka menyatakan bahwa Yudas yang disalibkan, maka mereka akan bertentangan dengan pernyataan bahwa yang disalibkan seharusnya orang soleh, bukan seorang yang jahat. Saya lucu dengan Anda ini, Mr. Gun. Anda menggali tafsir yang meriwayatkan tentang orang yang disalibkan itu. Tapi Anda malah memaknai sendiri gitu loh.
dengan sesuai dengan ajaran Anda. Itu kan lucu, Anda ini lucu sekali gitu loh. Anda mengaitkan dengan Yahudi segala. Yahudi aja itu menolak ajaran Anda, saya kasih tahu. Tidak ada ajaran Yahudi itu, dia punya keyakinan agama sendiri. Jadi Anda yang juga tidak bisa mengatasnamakan Yahudi, menggiring opini pembenaran dalam ajaran agama Anda. Itu saya jawab biar Anda tahu sebenarnya gitu loh. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu kepentingan itu, karena Anda berbicara tentang Al-Quran ini, tentang mengutip-kutip Al-Quran, terpaksa ini harus saya jelasin gitu loh. Seandainya Anda berbicara agama Anda sendiri, ya tidak, biar Anda jungkir balik, saya nggak ngurus, itu hak Anda. Karena Anda sudah mengutip ayat Al-Quran, membahas Al-Quran, tapi dimaknai tidak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, tafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, tapi sementara saya mau cross check ke ajaran agama Anda sendiri pun menolak gitu loh. Anda sendiri ini jalan sendiri memaknai tentang penyalipan Yesus itu, Anda maknai sendiri. Kan lucu Anda ini. Agama Anda aja sudah tidak menerima Yesus itu sama dengan Nabi Isa. Jadi bisa aja Isa Isa memang tidak disalib, kan bisa terjadi tanpa alasan apapun, karena memang orangnya beda. Halo Mr. Gun, bisa terjadi, memang pasti, memang orangnya berbeda memang gitu. Dan juga Anda harus tunduk karena Anda menggali Al-Quran, menggali tafsirnya, menggali orang riwayatnya. Apa yang disampaikan tentang tafsir-tafsir itu tidak perlu dikomentari lagi, tidak ada kepentingannya Anda mengomentarin. Orang toh ajaran agama Anda menolak disamakan Yesus sama Nabi Isa. Begitu cara sudut pandangnya Mr. Gun. Ya, itu Anda harus cerdas sekarang, harus lebih cerdas. Nggak bisa Anda begitu. Itu namanya menang sepatok. Kalau bahasa menang sepatok, mau menang sepihak gitu loh namanya. Apa baik seperti itu sifat? Iya, enggak baik. Di satu sisi Anda tidak mau disamakan Isa dengan Yesus. Di sisi lain Anda membahas tentang Nabi Isa, kan lucu Anda ini. Lucu sekali Anda, lucu banget gitu loh. Oke, kita lanjut dulu. Sedangkan Yudas terbukti orang yang jahat karena mengkhianati Isa. Yang ketiga, ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka berselisih paham, berselisih pendapat, dan juga menyatakan bahwa mereka mengikuti prasangka belaka tentang siapa yang dibunuh, itu bukan ditujukan kepada Yahudi maupun Nasrani. Karena secara mutlak, secara kebenaran, Yahudi dan Nasrani mengakui bahwa Isa atau Yesus Kristus yang disalibkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu kan opini Anda Mr. Gun. Sedangkan dari Al-Quran tidak seperti itu gitu loh. Itu kan opini Anda. Walaupun memang misalkan Yahudi itu membenarkan memang yang disalib itu Nabi Isa. Faktanya dari beberapa sejarah mereka berselisih paham siapa sebenarnya yang disalib itu gitu loh. Dan ini sebenarnya kalau saya gali bisa dibuktikan juga gitu loh. Cuman saya nggak mau menggali ini karena saya nggak ada kepentingannya gitu loh, hal yang begini gitu loh. Kecuali tapi saya yakin ada dari ahli-ahli muslim yang sudah berkecimpung di bidang ini bisa menggali ini. Saya yakin. Kalau saya tidak ada ilmu ini untuk menggali kelebihan, untuk kemampuan untuk mendalami ini gitu loh. Tapi saya hanya menggarisbawahin bahwa apapun yang disampaikan Al-Quran itu, karena Anda membahas tentang Al-Quran, seharusnya Anda harus patuh tunduk tentang apapun yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Tidak boleh memaknai lain lagi. Kalau Anda mencoba memaknain, Anda harus mengakuin dulu bahwa bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama gitu loh. Itu dulu Anda harus maknain. Nanti ujung-ujungnya nanti Anda bisa mengelak. Karena Yesus sama Isa katanya tidak sama dalam ajaran Anda. Ya itu lagi. Percuma, makanya saya percuma enggak membahas yang begini. Hanya berhubung Anda menggali Al-Quran, maka ini saya argumenkan untuk menjawab ini gitu loh. Oke, lanjut dulu. Dan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti prasangka belaka,
atau berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa itu sebenarnya ayat itu ditujukan kepada muslim sendiri karena mereka masih bingung dan masih berselisih pendapat, masih mengikuti prasangka belaka tentang siapa yang disalibkan tanpa memberi jawaban yang pasti. Anda harus lihat itu teks ayat tersebut. Siapa yang di sana yang disinggung, siapa di sana yang mau dijadikan sasaran gitu loh. Kan sudah jelas di sana yang dibicarakan tentang orang Yahudi. Jadi otomatis yang disinggung di situ orang Yahudi. Jadi kenapa Anda melebar ke orang Muslim kembali? Itu artinya Anda menafsirkan Al-Qur'an dengan kemauan Anda sendiri. Itu tidak bisa, kalau dalam ajaran Islam itu tidak bisa seperti itu. Harus lihat teksnya sesuai enggak gitu loh. Kalau Anda bicara begitu ya nol juga nilainya, nggak ada nilai Mr. Gun, nggak ada nilai. Ya kalau saran saya perbaikin lagi argumen seperti itu, tidak benar gitu loh. Oke, lanjut. Oke, jadi sekian dulu pemaparan dari internet mengenai siapa yang disalibkan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, demikian ini pembahasan saya dengan Mr. Gun. Ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi. Mr. Gun ini dia mencoba untuk menggali Al-Quran dengan mendalami tentang siapa yang disalib dalam yang dibicarakan dalam ayat Al-Quran itu. Tapi di posisi lain, dia mencoba memaknai apapun yang sudah tertera di dalam ayat Al-Quran tersebut gitu loh. Artinya ini orang nggak stabil gitu loh, nggak fair. Dia di sisi lain memaknai Al-Quran itu sendiri, menggali Al-Quran. Di sisi lain dia mencoba untuk memahami sendiri apa yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut tanpa alasan yang jelas gitu loh. Tanpa alasan yang jelas. Toh di dalam kitabnya di sendiri itu dia para pendeta dan para ahli dalam ajaran dia sendiri itu sudah menolak Nabi Isa itu disamakan dengan Yesus. Nah, kesalahan fatalnya Mr. Gun ini dia mencoba mengaitkan itu gitu loh. Mengaitkan itu bahwa orang yang Isa sama Yesus itu sama. Makanya dia bisa berani berargumen menyimpulkan hal-hal yang tidak sesuai sebenarnya dalam konsep Islam gitu. Ya saya nilai lebay aja gitu, lebay aja ya kelihatan pintar tapi ya sebenarnya lucu dan bodoh gitu loh. Iya kan? Sedangkan pastor dan pendeta aja menolak Yesus sama Isa itu disamakan. Lahirnya pun berbeda katanya. Nah, sementara ini Mr. Gun mencoba memaknai Nabi Isa itu disamakan dengan Yesus gitu loh. Ya itu sebenarnya membuat para pendeta marah. Para pendeta nggak suka dengan begitu caranya Anda memaknai tentang Yesus dengan Isa itu gitu loh. Kalau saya nilai sih begitu. Ya seharusnya argumen yang menyamakan Yesus dengan Isa karena Anda bahas ini ya harusnya Anda harus klarifikasi sebenarnya. Kasihan para pendeta yang sudah memaknai lain. Menafsirkan tentang Yesus sama Isa sebenarnya beda gitu loh. Ya kalau saya nilai Anda harus cross check dulu ke pendetanya. Benar enggak yang saya sampaikan ini? Boleh enggak menyamakan Yesus dengan Isa itu gitu loh. Saya kira ini aja sudah cukup jelas ya yang saya sampaikan agar tidak ada simpang siur gitu loh. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.